sama gue Esa dan gue Feby. Kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang agak serius tapi tentunya gak ngebosenin. Betul, itu yang dikatain Feby. Jadi sahabat kampus, kali ini kita bakal ngebahas tentang quarter life crisis. Nah, sobat kampus sendiri nih udah gak asing pasti dong dengar kalimat quarter life crisis, ya kan? Atau mungkin sebagian dari sobat kampus yang ada di rumah pernah ngalamin hal itu. Ya, karena kali ini kita bakalan ngebahas quarter life crisis mulai dari ciri sampai pengalaman pribadi. Siapa tahu relate juga kan sama pengalaman sobat kampus? Bener banget. Nah nih, sadar nggak sadar ya Feb, tanpa kita sadari nih, bahkan gue atau mungkin sobat kampus pernah merasakan hal itu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, pasti sobat kampus ada yang bertanya-tanya apa sih quarter life crisis itu. Nah, jadi quarter life crisis ini atau yang biasa disebut dengan krisis seperempat abad adalah fase di mana seseorang itu merasa kebingungan, bahkan sampai khawatir, terutama buat soal masa depan, menentukan masa depan gitu tuh sobat kampus. Apalagi nih kita gitu kan, udah menginjak umur 20 tahun, udah bukan anak-anak lagi kan. Betul. Ya. Kita harus udah berpikiran mateng, harus jadi apa nih kita gedenya gitu. Umur-umurnya umur 20 tahun sampai 30 tahun itu emang bener-bener masanya yang khawatir dan bingung banget gitu. Buat masa depan. Iya, mempertanyakan jati diri sebenarnya itu kita mau jadi apa. Jadi itu sobat kampus. Ya, dan ya Sa, parahnya lagi quarter life crisis ini bikin seseorang tuh mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Bahkan membuat seseorang tuh berpikir dia tuh kayak gak punya tujuan hidup gitu. Aduh, parah banget. Ya, pokoknya galau banget deh karena rasa khawatir yang berlebih tadi. Pokoknya nih ya sobat kampus, jangan terlalu khawatir, enjoy aja. Jangan overthinking, let it flow aja ya kan Sa? Betul banget. Itu apa ya, kayak kalau misalnya kita terlalu khawatir atau kayak gimana tuh merusak mental nggak sih? Betul. Ya kan? Tapi nih Feb, kalau tadi kita udah ngomongin tentang apa itu quarter life crisis, kira-kira lo tahu nggak sih apa aja ciri-ciri yang dialamin orang yang apa sih? Aduh maaf banget. Aduh agak sulit nih sobat kampus. Orang yang mengalami quarter life crisis. Iya, maksud gue itu. Jadi ciri-cirinya tuh apa gitu. Gue bakal kasih tahu nih sobat kampus. Menurut sumber yang gue baca nih ya sadar sobat kampus, kalau salah satu cirinya adalah kurangnya motivasi dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Ya kayak flat aja gitu rutinitas, gak ada excitednya. Terus juga ya Sa, seseorang yang berada di fase ini itu sering merasa khawatir akan masa depannya. Kayak contoh kecilnya aja nih ya, gimana dia tuh sering bertanya-tanya, kalau udah lulus gue mau jadi apa ya? Atau kalau gagal gimana ya? Aduh pokoknya khawatir banget deh. Itu gue banget tau Feb. Gue sering banget itu kayak aduh gue mau jadi apa sih. Tapi ada tahu yang udah bawaan dari lahirnya tuh dia pokoknya flat aja. Gimana dong? Ya bisa kita bedain dong mana yang beneran flat ya. Atau orang yang tadinya ceria tiba-tiba flat. Pasti beda dong. Oh iya benar. Tapi ini ada lagi nih sobat kampus. Selain yang tadi Feby sebutin itu, ada juga ciri-ciri selanjutnya itu labil. Sulit menentukan pilihan. Itu gue banget lagi labil. Gue labil banget lah orangnya. Lo gitu gak sih? Iya dong, karena gue juga anak muda ya pasti gue juga pernah dong di posisi labil. Tapi orang tua tuh pernah labil juga gak sih? Karena orang tua pernah muda ya pasti pernah labil dong. Oh my god, iya bener banget sobat kampus. Betul. Tadi kan kita udah ngebahas nih ya seputar quarter life crisis. Nah sekarang gue pengen tahu dong pengalaman lu Sa, karena gue sama sobat kampus penasaran. Aduh malu banget gue suruh cerita, oh my god. It's okay, gak apa-apa. Jadi yang apa sih, gue juga kan orangnya hobi cerita. Iya dong, anggap aja kita berdua lagi curhat nih. Aduh. Tapi saksinya sobat kampus. Jadi gue mau cerita nih sobat kampus, Feb, gue mau cerita. Apa tuh? Kalau gue kan umurnya udah 20 tahun nih. 20 tahun ya. Gue juga merasakan hal itu gitu, ada di fase quarter life crisis itu. Dimana gue selalu merasa khawatir tentang masa depan gue. Karena gue anak pertama nih. Sama. Cewek lagi kan. Sama banget. Tanggung jawabnya harus lebih besar dong. Sangat besar. Gue tuh paling takut banget karena kan umur gak ada yang tahu.
Iya. Di saat nanti kalau misalkan kedua orang tua gue tuh udah nggak ada, berarti harus gue dong yang bertanggung jawab atas kehidupan nantinya gitu kan. Karena gue punya adik nih masalahnya, jadi nanti gue yang harus menghidupi adik gue juga gitu. Pokoknya harus jadi usaha yang baik. Iya, jadi harus menggantikan sosok ibu dan bapak sekaligus juga kan. Nggak menghidupi sih, kayak mengayomi, jadi usaha yang baik, iya melindungi. Pokoknya tanggung jawabnya tuh terlalu berat banget menurut gue, dan itu gue selalu merasa khawatir gue bisa nggak ya kayak gitu tuh. Tapi gue yakin bisa kok. Amin. Tapi kan kita selalu berharap kalau orang tua kita itu selalu berumur panjang sampai kita tua juga nanti. Iya, gue sih pengennya bareng-bareng aja gitu ya. Amin. Oke, karena tadi Esa udah ceritain pengalamannya, sekarang gantian dengan gue yang ceritain, oke? Oke lah, enggak, masih gue dong. Sebenarnya pengalaman gue juga nggak beda jauh sama Esa, karena gue juga adalah anak pertama perempuan. Tapi hal yang sering buat gue kepikiran banget itu adalah ketika kita lagi malam-malam nih ya berpikir kalau misalkan nanti ekspektasi gue nggak sesuai sama kenyataan di masa depan nanti gimana ya? Gue udah capek-capek nuntut ilmu gitu tuh, mengambil semua banyak pengalaman, pelajaran dan lain-lain. Gimana kalau misalkan nanti tuh nggak sesuai sama harapan gue? Iya, gitu kayak gue harus ngapain lagi gitu tuh. Kayak sia-sia nggak gitu, ada jalan takutnya lain, gitu. usaha orang tua kita tuh sia-sia gitu tuh. Iya, itu takut banget sih, gue juga merasa banget khawatir. Sementara peran kita sebagai kakak itu harus bener-bener harus kuat banget lah, harus mantap dan gitu kuat tuh. banget pokoknya. Menjadi panutan yang baik untuk adik-adik. Nah Feb, jadi ini nggak cuma kita doang loh yang cerita. Gue mau bacain juga pengalaman quarter life crisis yang udah dialamin atau yang pernah dialamin sama sobat kampus. Wih, berarti sobat kampus juga lagi berada di fase ini ya. Bener nih. Jadi penasaran? Penasaran banget nggak? Banget. Ini gue ada nih. Penasaran banget. Gue bacain ya. Yang pertama tuh ada dari Alex CRX _ asik. Nah, wow. Katanya gini, dia pernah banget ngerasain itu saat-saat mengerjakan UTS yang hampir semua MK buat makalah proposal. Kayaknya dia merasa depresi nggak sih jatuhnya? Iya bener, karena dia tuh mumet gitu ya, kayak khawatir. Aduh, nggak ngerjain salah, tapi kalau ngerjain pusing gitu. Gue harus gimana gitu ya nggak sih? Iya, terus ada lagi nih. Siapa tuh? Dari De Zaki, katanya gini, masa peralihan kita harus mulai belajar bagaimana mengatur diri kita dan memiliki rencana buat kedepannya. Oh, definisi dari quarter life crisis. Mungkin ya. Oke. Terus ada lagi nih dari Ayu Ningtyas FPY, kira gue FYP. FPY ternyata. Terus katanya gini, butuh banyak uang tapi masih semester 3 dan susah cari kerjaan. Oh, dia khawatir. Ya ampun, khawatir akan keuangan, kondisi ekonomi dia. Terus yang terakhir ada dari Hasan _XBW02. Kata dia itu quarter life crisis itu rasa gelisah atau rasa cemas. Tapi kan aku tuh pengen tahu nih ya, kamu tuh ngerasain gelisah atau cemasnya apa? Karena apa? Iya, tapi alasan kamu ngerasa gelisah itu apa? tapi dia cuma rasa gelisah atau rasa cemas doang. Dia itu cuma mau ngasih tahu definisinya doang, Iya, nggak ceritain pengalamannya. Malu. Atau siapa tahu hidupnya selalu happy aja. Bisa jadi. Positive thinking, nggak boleh negative thinking kawan. Benar, bisa jadi. Ih, seru banget bisa sharing-sharing sama sobat kampus. Jadi nggak ngerasa sendirian deh. Pasti dong, kan yang ngalamin gak cuma iya. kita aja. Tenang aja sobat kampus, it's normal kok dan nggak apa-apa kalau kalian ngerasa nggak oke. Sometimes we are human, right? That's right baby. Gue setuju banget. Alright. Kita kan manusia. Jadi wajar aja kalau nggak salah lah. Nggak salah banget, nggak salah karena kan emang manusia tempatnya salah. Iya, betul. Dan kalau misalkan ngomongin quarter life crisis ini kan ya kita wajar aja ngerasa khawatir atau gimana karena kita dalam proses menuju dewasa, ya kan, proses pendewasaan. Jadi kalau kalian berada di fase ini, jangan pernah kalian tuh ngerasa kok gue ada ya di fase kayak gini, ngerasa kayak takut atau gimana. Kayak oke lah, semua orang pasti pernah kok merasakan hal seperti ini gitu tuh. Iya, karena pokoknya jangan pesimis aja dulu gitu. Kalau misalkan proses kalian lebih lambat dari orang lain tuh
kalian jangan berpikir kalian tuh gagal, karena setiap proses itu beda-beda. Karena setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Betul. Jadi jangan bandingkan proses kamu dengan orang lain. Karena tadi kita udah ngebacain pengalaman-pengalaman dari sobat kampus dan kita juga udah ngasih ciri-ciri nih. Kayaknya kita kasih tips gak sih buat sobat kampus? Iya dong, buat harus ngadepin quarter life crisis ini, ya kan? Apa aja tuh, Feb? Oke, jadi salah satunya adalah dengan kalian menjalani hidup yang nyaman. Enjoy your life guys. Sekalipun di tengah rutinitas kalian yang padat, kalian harus tetap happy. Salah satunya adalah jangan lupa me time. Karena me time itu penting banget sebagai salah satu bentuk kalian mencintai diri sendiri. Tips yang kedua apa tuh, Sa? Nah, tips yang kedua itu adalah asobru yung inu ala kuli amalin. Apa itu artinya? Beritahu sobat kampus. Jadi sobat kampus yang tadi gue sebutin itu adalah kata-kata mutiara dalam bahasa Arab, namanya mafuzot. Jadi kita tuh harus bersabar pada setiap apa yang kita perbuat, itu kita harus bersabar. Sama dengan halnya kita tuh harus bersabar sama proses yang dijalanin sama diri kita, proses pendewasaan kita harus sabar banget gitu, gak boleh tergesa-gesa karena sesuatu yang tergesa itu gak baik. Betul banget. Nah kan kalau tadi gue udah bilang bersabar, berarti ada nih tips yang selanjutnya, kayaknya tips yang terakhir kali ya, apa tuh Feb? Jadi tips yang terakhir adalah jauh-jauh dari toxic people. Hush, gila gue terhempas, oh my god, terhempas. Karena nih ya sobat kampus, di fase kayak gini itu kita merasa lebih sensitif. Makanya perlu banget membangun pertahanan diri yang baik. Biar kita itu terjauh dari orang-orang yang give negative impact buat hidup kita. Bener, contohnya orang yang kayak gimana tuh, Sa? Orang yang toksik ya menurut gue. Itu tuh yang bikin kita tuh selalu merasa pesimis. Waduh, pesimis. Terus yang gak pernah support kita, support mimpi-mimpi kita, kayak selalu menjudge aja gitu. Ngapain sih lo jadi kayak contohnya nih, gue kan pengen banget jadi wanita karir tuh, kayak ngapain sih lo jadi wanita karir, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Betul. Itu kayak apaan sih lo gitu, itu julid banget, itu toksik banget sih menurut gue. Kayak terserah gue dong gitu kan harusnya sebagai teman tuh saling mendukung, mensupport ya. Harusnya kan? tuh didukung, bukan malah dijudge. Kalau ya mungkin lo boleh mengkritik gue, tapi kalau misalkan lo mau kritik itu harus sampingnya itu ada saran gitu. Kalau misalnya mau kritik, sarannya apa nih? Makanya di mana-mana kalau ada kritik pasti ada saran. Benar. Iya dong. Karena mental health kita itu lebih penting loh sobat kampus dibanding bergaul sama orang-orang yang toksik kayak gitu. Iya, kayak harus diusir banget tuh. Oke. Makanya kita tuh harus cari pertemanan yang sehat dan positif. Yoi. Waduh Feb, gak nyangka banget kita udah di ujung acara nih episode kali ini. Tadi kita udah ngebahas quarter life crisis dari A sampai Z, tapi belum sampai akar, belum sampai tangkai. Nyampe tangkai, belum nyampe akar. Belum. Karena ya gak karena kerasa ya, kebanyakan nanti sobat kampus keburu bosan buka kita. Benar, nanti jatuh hati. Tapi ya, Good Day ini setiap episodenya pembahasannya makin good. Menambah insight gue banget sih. Iya dong. Kayak sobat kamu juga pasti nambah dong insight. Pasti, karena udah dengerin apa yang kita bahas tadi. Dan kita berharap semoga apa yang udah kita bahas itu bermanfaat. Dan semoga sobat kampus dan semua orang bisa menikmati proses pendewasaan ini. Amin. Tetap semangat ya sobat kampus, jangan pernah putus asa. Pokoknya harus selalu semangat menjalani hidup. Dan tenang aja sobat kampus. Dan apa? Dan bukan maksud. Gimik aja nih orang. Oke, kembali lagi ke Esa deh. Ayo, gue cuma mau ngingetin aja sih, kita juga bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue juga mau ngomong itu. Udah gue aja ngomong. Udah deh, gue ngalah. Oke. Terus juga nih sobat kampus ada yang gak kalah pentingnya lagi. Apa tuh? Jangan lupa follow sosial medianya Untirta TV. Di Instagramnya di @untirta_tv, Twitternya di @untirta_tv, dan jangan lupa yang paling penting YouTube Untirta TV. Di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video lainnya. Oke sobat kampus, gue Esa pamit undur diri. Dan gue Feby. Thank you for watching. Stay healthy and see you.